Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelum mulai, yuk belajar sejarah mengucapkan turut berduka dan prihatin atas situasi yang tengah melanda bangsa kita. Semoga duka ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk saling menguatkan, menjaga persaudaraan, dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama berdoa agar Indonesia segera pulih, masyarakat kembali bangkit, dan kedamaian senantiasa menaungi negeri kita tercinta. Beberapa waktu lalu, kita diramaikan dengan berita Wakil Ketua DPR RI membahas tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai 50 juta rupiah. Selain itu, kita juga diramaikan dengan berita kalau anggota DPR RI mendapatkan tunjangan beras dari yang sebelumnya 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Belum lagi tunjangan-tunjangan lain yang didapat anggota dewan yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Mencuatnya berita ini menimbulkan kemarahan masyarakat. Kemudian masyarakat menyuarakan protesnya, baik melalui media sosial maupun melakukan aksi demonstrasi. Salah satunya menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan, karena dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat. Tentu kita patut bertanya ya historian, apakah ada teladan wakil rakyat yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyat? Sejarah mencatat, Indonesia pernah memiliki sosok pemimpin legislatif yang lahir dari rahim pesantren. Seorang ulama yang sekaligus politisi, yang menjadikan MPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Tahukah historian siapakah sosok tersebut? Sosok itu adalah Kiai Haji Idam Khalid, yang pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun tetap berusaha menjunjung nilai amanah, kebersahajaan, dan kepentingan rakyat. Sosok ini kemudian dikenang dalam uang pecahan Rp5.000. Mau tahu lebih lanjut jejak sejarah Kiai Haji Idam Khalid dari masa kecil, perjalanan politik, hingga peran pentingnya dalam sejarah Indonesia modern? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Idam Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Setui, Kalimantan Selatan. Dia tumbuh besar dalam tradisi Islam yang kental. Ayahnya adalah seorang tokoh agama, sementara lingkungannya sangat dekat dengan kehidupan pesantren. Sejak kecil, Idam dikenal tekun belajar agama dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pendidikan formalnya diawali di sekolah rakyat di Amuntai. Selanjutnya menempuh pendidikan di Madrasah Al-Rasyidiyah. Selama menempuh pendidikan di Al-Rasyidiyah, dia mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Idam kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Mu'alimin Tinggi Pondok Modern Gontor Ponorogo. Selama di Gontor, dia memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis. Karir politik Idam Khalid dimulai pada tahun 1945, ketika dia menjadi sekretaris Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Kemudian dia juga menjadi ketua Partai Masyumi Amuntai. Tahun 1950-an, Idam Khalid mulai menanjak dalam struktur NU, hingga akhirnya dipercaya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1956, menggantikan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia memimpin NU selama hampir 28 tahun.
sebuah periode panjang yang menandai peran besar ulama dalam percaturan politik Indonesia. Di masa itu, NU tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tapi juga menjadi kekuatan politik yang signifikan. Bahkan sempat mendirikan Partai Nahdlatul Ulama yang berhasil meraih suara besar dalam pemilu 1955. Dari sinilah, kiprah Idam semakin diperhitungkan, baik di kalangan Islam maupun nasional. Kepiawaian Idam Khalid dalam politik membuatnya dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan. Dia pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956 sampai 1957. Kemudian Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kabinet berikutnya. Puncak karir politiknya terjadi saat dia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, periode tahun 1971 sampai 1977. Pada masa itu, DPR bukan sekedar simbol, melainkan forum penting dalam pengambilan keputusan negara. Idam dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani berbagai kepentingan politik, menjaga agar DPR tidak terpecah oleh perbedaan ideologi. Di bawah kepemimpinannya, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi wadah kompromi antara kekuatan Islam, nasionalis, dan militer. Meskipun Indonesia pada masa Orde Baru penuh dengan tekanan politik, Idam tetap menjaga agar lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan negara. Dia menolak untuk menjadikan DPR sekedar stempel pemerintah, meski tentu tekanan dari rezim cukup besar. Selama menjabat Ketua MPR DPR, Idam Khalid dikenal sebagai pejabat negara yang tidak bergaya hidup mewah. Dia menolak berbagai fasilitas negara untuk keluarganya, seperti tunjangan berlebihan dan mobil dinas. Dia juga mengajarkan anak-anaknya untuk tetap hidup sederhana, meskipun ayahnya seorang pejabat negara. Anak-anaknya tidak mendapatkan fasilitas khusus seperti mobil dinas. Mereka harus naik metro mini atau angkot untuk bepergian. Selain itu, untuk menyambung hidup, anak-anak Idam Khalid sampai harus berjualan nasi dan air di jalanan. Pensiun dari dunia politik, Idam Khalid lebih memilih kembali ke pesantren. Dia memimpin kembali perguruan Darul Ma'arif yang didirikan pada tahun 1959. Selain itu, dia membina sebuah rumah yatim di Cisarua, Bogor, dan mengajar murid-muridnya di rumah. Idam Khalid akhirnya wafat pada 11 Juli 2010 di usia 88 tahun. Dia dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Bogor dan meninggalkan warisan besar dalam politik dan keagamaan Indonesia. Wafatnya Idam Khalid menandai berakhirnya era seorang politisi ulama yang mampu menjadi jembatan antara rakyat, agama, dan negara. Hingga sekarang namanya dikenang sebagai tokoh NU, sekaligus ketua DPR yang berhasil menjaga marwah lembaga legislatif. Itu tadi sekilas sejarah dari Kiai Haji Idam Khalid, seorang ulama yang kemudian menjadi ketua DPR dan dikenang sebagai ketua DPR termiskin sepanjang sejarah Indonesia. Semoga menjadi tauladan bagi para pemimpin kita, khususnya para anggota DPR RI, agar menjadi wakil rakyat yang sederhana dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat.
Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.